Sebagian besar penderita PCOS mengalami resistensi insulin. Jadi dia lebih rentan mengalami diabetes. Ya, kalau berat badannya ini nggak terkontrol. Kemudian gangguan menstruasi serta bisa menurunnya peluang untuk hamil. Mengkonsumsi makanan berlemak secara berlebihan ini bisa meningkatkan risiko peradangan di dalam tubuh. Karena mengkonsumsi kafein dalam jumlah banyak ataupun berlebihan ini bisa memperburuk PCOS. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PCOS ya, Polycystic Ovarium Syndrome, ini penyakit yang hanya dialami oleh wanita. Sebagian besar penderita PCOS mengalami resistensi insulin. Jadi dia lebih rentan mengalami diabetes. Ya, kalau berat badannya ini nggak terkontrol. Kemudian rentan mengalami peradangan sistemik. Ya, kemudian juga beresiko arteriosklerosis, penyakit jantung, kemudian gangguan menstruasi, serta bisa menurunnya peluang untuk hamil. Nah, wanita PCOS memiliki aturan makan yang khusus, jadi mana yang boleh dan mana yang harus dipantangkan, ini sebaiknya harus diikuti. Makanan pantangan yang harus dihindari penderita PCOS, yang pertama itu makanan berlemak. Nah, batasi makanan berlemak ataupun yang mengandung lemak, ya seperti lemak jenuh dan juga lemak trans. Ya, daging merah, kemudian daging kambing, ya daging sapi, makanan olahan ataupun makanan kemasan, ya daging olahan, ya sosis, ham, ya bakon, kemudian makanan yang digoreng terlalu kering, ya supaya crispy, ya ini jangan. Kalau seandainya terpaksa goreng, itu pakailah minyak zaitun ataupun canola, tapi jangan terlalu kering. Kalau susu, produk susu, misalkan keju dan yogurt, ya ini kalau bisa pilihlah yang rendah lemak, ya ataupun yang tanpa lemak. Kalau seandainya berlemak ya jangan. Kemudian margarin juga ini pantangan. Kemudian mengkonsumsi makanan berlemak secara berlebihan ini bisa meningkatkan risiko peradangan di dalam tubuh. Yang kedua, makanan tinggi gula. Mengalami resistensi insulin, ya ini kan artinya tubuh tidak dapat menggunakan hormon insulin secara efektif. Ya, tubuh kita mengalami namanya resistensi, jadi nggak efektif lagi insulin. Kemudian, ya ini akhirnya karena terjadi resistensi insulin, glukosa tidak bisa dipecah ataupun dirubah menjadi energi, akibatnya kadar gula darah ini bisa menumpuk ya dan tinggi. Ya nggak heran akhirnya diabetes. Makanya penderita PCOS ya sebaiknya hindari makanan yang tinggi gula, manis-manis, ya kue, donat, es krim, minuman manis, minuman kemasan, intinya yang manis-manis. Yang ketiga, kafein. Kamu suka kopi? Jika kamu punya PCOS, ya lebih baik mulai batasi konsumsi kafein, ya kopi, teh, itu dari sekarang. Karena mengkonsumsi kafein dalam jumlah banyak ataupun berlebihan ini bisa memperburuk PCOS. Kok bisa? Ya, mulai ini bisa meningkatkan hormon kortisol, meningkatkan kadar insulin, ya menekan produksi hormon progesteron, meningkatkan keinginan untuk mengkonsumsi gula lebih banyak akhirnya. Jadi, ya ini umum terjadi kalau seandainya konsumsi kopi secara berlebihan. Nah, menaikkan tekanan darah juga akhirnya apa? Akhirnya bisa terjadi tekanan darah tinggi. Nah, kemudian kalau seandainya minum kopi ini kan sifatnya diuretik, kafein ya. Ini akhirnya vitamin-vitamin yang berguna untuk tubuh itu akhirnya bisa keluar. B2, B3, B6, ya B5 itu bisa keluar. Yang keempat, karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana ini menjadi pantangan juga pada penderita PCOS. Misalkan nasi putih, roti putih, ya tepung terigu, kentang goreng. Kalau kentang nggak digoreng nggak apa-apa, itu kompleks. Kemudian juga pasta dari tepung terigu, ya ini kan karbohidrat sederhana. Artinya apa? Artinya dia cepat ya diproses tubuh, kemudian bisa menaikkan ya gula darah dengan cepat karena dia indeks glikemiknya tinggi. Kalau karbohidrat kompleks ya itu bagus ya, karena dia lama diproses, kemudian nggak menyebabkan gula darah itu melonjak tiba-tiba. Jadi itu bagus. Yang kelima, makanan asin. Kamu suka makanan asin? Pikir-pikir lagi ya.
Karena kalau asupan natrium ataupun garam berlebih, ini menyebabkan hipertensi ataupun tekanan darah tinggi. Jadi disarankan mulai sekarang ya kamu harus mengurangi garam ataupun asupan natrium. Nah, kalau seandainya beli makanan kemasan, yaitu cek ya, lihat kandungan ataupun status gizinya, nilai gizinya berapa, natriumnya ada berapa banyak, ya jangan sampai berlebihan. Atau kalau seandainya masak, yaitu jangan pakai garam yang banyak, ya 1 sendok teh itu dalam 1 hari maksimal. Ya pakai bumbu yang lain kan bisa biar tetap enak, ya misalkan bawang putih, ya bawang merah dan juga rempah-rempah lain. Yang keenam, alkohol. Kalau alkohol baiknya jangan dikonsumsi karena kalau konsumsi alkohol ini meningkatkan peradangan, ya menaikkan kadar gula darah, ya resiko obesitas, ya kemudian bisa bikin ya head tidak teratur. Konsumsi alkohol ini dapat mempengaruhi kesuburan dan mempersulit kehamilan. Ya kalau kamu sedang promil, ya jangan ya yang aneh-aneh. Kemudian alkohol ini juga bisa mengubah kadar estrogen dan progesteron, akhirnya mengganggu siklus menstruasi dan juga ovulasi. Nah, jadi itulah beberapa ya makanan yang menjadi pantangan untuk penderita PCOS. Ya tetap konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, ya ikan karena kaya protein, ya omega 3, kalau pilih susu yang low fat ataupun tanpa lemak. Olahraga harus teratur. Untuk PCOS penting sekali olahraga 30 menit sehari ataupun 150 menit per minggu. Istirahat cukup, kelola stres, yang terpenting harus happy. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di like, di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi, salam sehat, sampai jumpa.